Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fahmi dengan NIM 222 1010 145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bertafakur. Alam semesta itu memiliki cakupan yang luas, sangat besar. Di dalamnya terkandung ragam ciptaan dan peristiwa yang mengagumkan. Jadi banyak kan, seperti pelangi, seperti petir, angin puting beliung, dan lain-lain. Tak seorang ahli pun menciptakan dan mengaturnya. Jadi tidak ada orang yang bisa menciptakan semewah itu, sebagus itu. Cuman hanya Tuhan yang bisa, hanya Allah yang bisa. Sehebat apapun ahli tersebut, semuanya tercipta karena terjadi hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, itu menurut surat Al-Anbiya ayat 30. Selanjutnya menurut Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya berbunyi, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, tunduknya kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusannya menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi semua ciptaan Tuhan, manusia, makhluk, semua makhluk, bumi, langit, bintang-bintang, semua patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum bacaan gunnah. Hukum bacaan gunnah apabila terdapat huruf nun atau tanwin bertasdid, maka dibaca gunnah. Itu kalau idgham bi gunnah. Tapi ini gunnah. Gunnah itu nun yang bertasdid atau mim yang bertasdid, maka dibaca gunnah atau dengung. Nah gitu, yang sempurna. Cara membacanya adalah dibaca dengan sepanjang 2 harokat. 2 harokat itu 2 harokat. 2 harokat itu seperti 2 ketukan. 2 ketukan. Setiap membaca nun atau mim yang bertasdid, cara membacanya dengan mendengungkan nun atau mim bertasdid yang itu. Selanjutnya kandungan surah Al-Anbiya ayat 30 menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah dahulu itu tidak memperhatikan alam ini, peristiwa di dalamnya tidak pernah mereka perhatikan. Padahal peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah itu ada. Begitu pula penciptaan, pengaturan, dan kekuasaannya. Makanya kaum Mekah, kaum kafir musyrik Mekah dulu itu dilaknat. Percayanya cuma sama matahari, sama berhala. Matahari disembah, berhala disembah. Padahal berhala ciptaannya sendiri. Kita patut ditiru. Selanjutnya kandungan surah Al-A'raf ayat 54. Penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari 6 masa. Dialah penguasa, pemilik, dan pengatur. Hanya Allah yang berhak disembah.
Manusia hanya meminta pertolongan kepadanya. Yang disebut pada ayat ini adalah langit dan bumi. Jadi kita itu harus beriman, kita harus bertakwa, harus percaya hanya Allah yang disembah, nggak boleh yang lain, nggak boleh bumi, nggak boleh bintang, langit, semuanya nggak boleh sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pesan Nabi Muhammad tentang menguasai ilmu pengetahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bahwa dengan ilmu surga akan didapat. Dengan ilmu orang dapat beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berbuat kebaikan. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang sedang menuju surganya Allah. Memang menuntut ilmu kan hukumnya wajib. Nah, ini pesan Nabi ada di sini. Nilai yang dapat dipetik dari penciptaan alam semesta. Nilai yang pertama, kecerdasan intelektual yang diberikan mengantarkan untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, aspek spiritual, mengantarkan keyakinan pada Allah. Jadi Tuhan menciptakan, kita harus yakin. Yang ketiga, menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran memiliki kemukjizatan. Nah, mukjizatnya ini dulu diturunkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, keempat, mendorong manusia agar bersyukur atas segala ciptaannya. Jadi apapun yang diciptakan oleh Tuhan, kita harus bersyukur. Ya, nggak boleh nggak bersyukur. Yang nomor 5, merawat dan menjaga lingkungan. Kita kan sudah diberikan laut, sudah ada sungai, ada hutan. Kita harus merawat. Jangan kita rusak hutan, nggak boleh. Kasihan makhluk-makhluk yang ada di sana. Tuhan juga nggak suka. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.